Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin review akuarium ikan mas koki saya yang berukuran 100 cm atau 1 meter teman-teman. Yang mana sebelumnya akuarium ini saya gunakan untuk memelihara ikan gurame albino teman-teman. Jadi karena saya membeli akuarium baru ukuran 80 cm ya, jadi ikan gurame albinonya saya pindah ke tank 80 cm, dan tank yang 1 meter ini saya gunakan untuk memelihara 5 ekor ikan mas koki, 1 ekor ikan manfish, dan 1 ekor ikan sapu-sapu albino teman-teman. Jadi tank ini cukup luas untuk ikan mas koki sebanyak 5 ekor teman-teman. Nah, sebelumnya saya menggunakan tank 80 cm background hitam ya. Sebenarnya masih cukup untuk 5 ekor ikan mas koki. Alangkah baiknya saya menggunakan tank yang 1 meter. Dan ikan di tank 1 meter ini memiliki tempat hidup yang lebih luas dari tank yang 80 cm teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas tentang settingan akuariumnya, filterasinya, dan juga peralatan akuarium yang saya gunakan di tank 1 meter ini teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut membahas tank 1 meter ikan mas koki ini, ada baiknya dukung terus channel Bung Brani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Brani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Tank 1 meter ini ukurannya 100 cm, panjangnya lebar 40, tingginya 40 cm teman-teman. Yang mana tank ini skurnya yaitu di bagian atas teman-teman. Skur bagian atas itu keliling ya, samping, kiri, kanan, depan, belakang, dan juga di bagian tengah. Nah, skurnya ini dia menggunakan kaca 8 mili teman-teman. Untuk dinding akuarium, lantai itu menggunakan kaca 5 mili. Nah, ini untuk harga akuarium ini ya, saya beli sekitar 5 bulan yang lalu ya. Ini harganya 350.000 teman-teman. Nah, karena harga kaca itu naik signifikan, untuk akuarium seukuran ini di daerah saya Kota Jambi itu harganya sudah menyentuh 430.000 teman-teman. Jadi sudah naik sekitar 80 ribuan. Bahkan harga akuarium yang 80 cm itu sama dengan harga tank ini yang baru teman-teman. Nah, itu ya untuk ukuran akuariumnya. Kemudian untuk filternya saya menggunakan filter talang double atau 2 tingkat, yaitu filter ini memiliki sistem wet dry system, yang mana tidak ada sekat di antara media filternya. Saya bikin sendiri filter ini ya. Kemudian untuk lubang output filternya saya bikin 2 ya, menggunakan pipa setengah ya. Ini pakai turunan supaya menjadi wake maker, pendorong kotoran ke power head. Kemudian filter yang tingkat atas itu untuk media filternya, mekanisnya jaring nelayan, kemudian busa green wall yang hijau, kemudian busa putih, baru biofoam teman-teman. Karena ini tidak pakai tatakan ataupun pembatas media filter mekanis. Nah, kemudian di bagian filter biologisnya ini sebelumnya saya menggunakan bioring ya, bioring dan biobal. Sekarang saya ubah total teman-teman. Saya ubah media filternya, saya menggunakan di bawah mekanisnya itu saya letakkan 1 jaring nelayan, kemudian karang jahe yang besar-besar, karang jahe, kemudian saya batasi dengan busa biofoam
yang warna hitam, kemudian full batu apung teman-teman. Full batu apung sekitar 3 kilo lebih teman-teman, hampir 4 kilo lah ya. Ada bersisa sedikit, saya pindahkan ke tank saya yang 150. Kemudian saya sekat lagi dengan biofoam, lalu di belakangnya sedikit bioring. Nah, kita akan lihat ya teman-teman ya, media filter yang saya gunakan. Nah, ini teman-teman media filter yang saya gunakan. Nah, ini karena batu apungnya belum tenggelam, jadi saya berikan bioring ya sebagai pemberat. Ini full batu apung. Nah, ini sekat yang saya masuk tadi yaitu menggunakan busa biofoam ya teman-teman. Nah, ini langsung lubang outputnya 2. Nah, di sini di bagian sini ini karang jahe ya. Di sini ada jaring nelayan. Di bawah jaring nelayan itu karang jahe teman-teman. Nah, ini mekanisnya seperti ini. Nah, ini untuk pipa pipa akuariumnya dari Powerhead. Karena tidak bisa menggunakan pipa setengah, saya menggunakan pipa yang seukuran pipa bening ya. Saya beli di toko bangunan itu 9.000 per 4 meter. Sangat cocok untuk pipa akuarium ukuran pipa bening ya. Ini masuk ya ininya. Ini saya menggunakan elbow yang pipa bening. Kemudian saya lubangnya seperti ini supaya kotorannya jatuhnya merata teman-teman. Nah. Untuk selanjutnya akuarium ini menggunakan lampu Amara D1000 teman-teman. Sebelumnya lampunya yaitu D800 yang ukuran 80 cm. Saya ganti yang 1 meter supaya lebih terang, karena saya rencananya mau ganti background akuarium ini dengan warna hitam teman-teman. Nanti kalau saya bosan dengan tanpa background, jadi saya akan kasih background warna hitam, jadi lampunya harus terang. Jadi saya gunakan lampu 1 meter teman-teman. Nah, untuk Powerhead atau pompa akuariumnya saya menggunakan Hikari yang 2000 liter per jam. Ini cukup maksimal di tank 1 meter, sangat cukup ya. Dan juga saya melihat selama saya gunakan ini di tank 1 meter ini kotorannya tersedot semua teman-teman, jadi cukup maksimal. Rencananya saya akan ubah ke 2500 pompa akuariumnya, tapi saya lihat kinerja di 2000 liter per jam ini cukup baik, jadi saya tunda dulu teman-teman. Nah, untuk tank 80 nya saya juga menggunakan pompa Hikari 2000 liter per jam ini. Saya memilih Hikari ini karena 1 wattnya cukup rendah ya, cuma 12 watt, dan realnya itu 17 watt. Jadi menurut saya itu cukup kecil wattnya. Kemudian ini di akuarium ini saya menggunakan aerator ya. Pompa udaranya ini yang 2 lubang ya, yang 2 lubang bekas pakaian tank 150 cm. Saya letakkan di sini menggunakan batu aerator yang bentuknya seperti bakso ya. Ini yang bulat. Ini cukup bagus di tank ini ya, karena tinggi airnya itu cuma sekitar 35 cm lebih sedikit lah teman-teman ya. Nah, ini juga sedikit tips untuk teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan tank ya yang tinggi airnya di atas 50 cm, biasanya kalau untuk aerator yang 1 lubang itu kurang maksimal teman-teman. Anginnya kurang kencang. Bukan berarti pompa aeratornya lemah, tapi memang karena kedalaman air yang ada di akuarium kita itu berpengaruh terhadap semburan angin dari pompa aeratornya teman-teman. Nah, ini selain itu akuarium ini menggunakan lubang outputnya, satunya saya
kasih pendorong ya, pipa elbow itu supaya kotoran yang di lantai atau dasar akuariumnya itu terdorong ke power head. Selanjutnya ini karena filternya baru ya, jadi airnya sedikit agak berkabut. Ini 1 minggu sampai 2 minggu kemungkinan airnya akan jernih, karena sebelumnya ini sudah saya gunakan, sudah saya uji coba, airnya bening sekali teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai review akuarium ikan mas koki saya 100 cm. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan menjadi motivasi dan juga semangat untuk teman-teman kita yang baru mulai ataupun yang sudah lama memelihara ikan mas koki teman-teman. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan, kritik, saran silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.